Sejarah iptek di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi modern mulai berkembang di Indonesia sejak masa kolonial Belanda pada kurun abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Teknologi modern barat diperkenalkan pertama-tama melalui pabrik gula, kemudian menyebar ke sektor lainnya sepanjang abad ke-19, galangan kapal, pertambangan batu bara, timah, gas, dan minyak bumi. Perkembangan ilmu pengetahuan barat ke dalam masyarakat Indonesia tersebar melalui pembukaan sekolah-sekolah barat bagi penduduk Bumi Putra sejak pertengahan abad ke-19. Pengertian iptek. Iptek adalah sumber di mana masyarakat mendapatkan informasi mengenai ilmu pengetahuan di dalam bidang teknologi maupun bidang lainnya. Iptek selalu hadir dalam tiap-tiap keseharian hidup manusia yang berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan manusia. Contohnya seperti penemuan smartphone dan jaringan internet. Pengaruh positif iptek, peningkatan di bidang produksi. Ekonomi akan meningkat dengan pesat. Menginovasi kreativitas para pekerja dan pelajar. Mudahnya dalam mencari informasi. Perusahaan dapat menjual produknya dengan lebih luas. Pengeluaran perusahaan dapat diminimalisir. Harga barang lebih murah. Kemudian pengaruh negatif iptek. Pengangguran yang meningkat karena tidak dapat bersaing. Berkembangnya sifat konsumtif. Banyaknya penipuan. Maraknya tindakan ilegal di internet seperti judi online. Maraknya sifat individualis. Maraknya sifat malas. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Kemudian menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaedah-kaedah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. Sejarah globalisasi. Sejak tahun 1970-an, penerbangan semakin terjangkau bagi kelas menengah di negara-negara berkembang. Kebijakan langit terbuka dan maskapai bertarif rendah ikut mendorong persaingan pasar. Pada tahun 1990-an, pertumbuhan jaringan komunikasi bertarif rendah memangkas biaya komunikasi antar negara, juga akuntansi, pengembangan perangkat lunak, dan desain rekayasa. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, keterhubungan ekonomi dan kebudayaan dunia tumbuh sangat cepat. Pertumbuhan ini melambat sejak tahun 1910-an sampai seterusnya akibat Perang Dunia dan Perang Dingin. Beberapa pengaruh positif globalisasi. Yang pertama, berkembangnya iptek. Yang kedua, tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Yang ketiga, perubahan tata nilai dan sikap. Dan juga beberapa pengaruh negatif globalisasi. Yang pertama, lunturnya nilai budaya. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Dan yang ketiga, banyak eksploitasi lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.